finally bisa bikin doi bucin lagi dan royal. Welcome back to my YouTube channel. Di sini kenalin aku Kenny Lemenet, di mana biasanya aku membahas tentang hukum tarik menarik atau biasa yang disebut dengan LOA. Dan di video kali ini aku khusus membahas requestan dari teman-teman, gimana caranya aku finally bisa bikin doi bucin lagi dan royal sama aku. Oke, kemarin memang aku sempat share di akun sosial media aku yang lain. Akhirnya kayak bener-bener doi bisa royal banget sama aku tuh gimana, dan ternyata banyak yang penasaran, banyak yang pengen aku share tipsnya di sini. So aku kali ini bikin video khusus untuk kalian, gimana caranya kalian bisa bikin finally doi royal banget sama kita. Step yang pertama adalah kita harus tahu apa yang kita inginkan dengan jelas. Itu dulu. Nah, sebelum kita tahu apa yang kita inginkan dengan jelas, kita juga pastiin dong sosok yang bersama kita itu masuk kualifikasi. Dalam artian kita pengen pasangan kita royal, tapi sorry to say ya, ternyata pasangan kita tuh secara kemampuan keuangannya itu kurang. Jadi apa yang mau diroyalin, say? Kayak gitu kan. Jadi kita harus benar-benar paham kondisi dari pasangan kita saat ini. Itu dulu yang pertama, harus wajib tahu. Oke? Nah, kemudian kita harus benar-benar tahu apa yang kita inginkan. Mungkin untuk yang masih berpasangan, yang mungkin saat ini bersama seseorang yang kurang ideal ya buat teman-teman, it's okay loh teman-teman untuk mempertimbangkan hubungan teman-teman lagi. Karena ya itu tadi, kita hidup bersama seseorang itu nggak 1-2 hari ya, tapi kita hidup itu nanti untuk jangka panjang. Jadi jangan sampai kita bersama orang yang salah. So you must know exactly what you want. Kamu harus benar-benar tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan di dalam hidup kamu. Bahkan kamu harus bisa ngelihat gitu loh, bagaimana posisi diri kamu kayak 5-10 tahun ke depan. Kamu itu akan menjadi seseorang ibu atau seorang istri itu yang bagaimana gitu. Atau seorang suami. Kalau ini buat laki-laki sebenarnya posisinya ini lebih ke perempuan ya, karena kan kita tujuannya pengen diroyalin. Jadi kan ya posisinya ya perempuan yang diroyalin sama laki-lakinya dong, bukan laki-lakinya yang diroyalin perempuan. Jadi kebalik nanti kepala rumah tangganya siapa gitu kan ya, yang mencari nafkah siapa. Oke, kita balik ke topik. So itu tadi, you must know exactly what you want. Jadi kamu harus tahu dengan jelas apa yang kamu mau. Setelah kamu tahu, kamu akan ngerti gitu loh, standar diri kamu itu tuh seperti apa. Kamu harus tahu standar kamu apa. It's okay loh, ternyata kalau misalnya standar kamu itu kamu memakai outfit yang misalnya ya dengan harga sekian-sekian, karena sebelum ada dia kamu sudah bisa mampu memberikan hal itu untuk diri kamu. Ya udah, berarti itu standar kamu, dan kita nggak perlu sebenarnya untuk menurunkan standar kita, dan itu sah-sah aja ya di sini ya, for me ya. Nah, kemudian kamu biasanya mungkin seminggu bisa 2-3 kali gitu makan di restoran, ya itu standar kamu sebelum ada orang tersebut. Jadi harusnya ketika udah bersama orang tersebut, ya standar itu nggak turun gitu loh, yang ada malah harusnya bertambah gitu loh standarnya, maksudnya naik kelas lah, naik level kayak gitu. Jadi kita harus jelas dan bener-bener saklek gitu loh sama standar kita. Aku belajar dari sini. Sebelumnya aku tidak memiliki standar itu. Jadi kayak ya udahlah, ngalir aja, yang penting pasangan aku cinta sama aku. Ternyata kita hidup nggak makan cinta, sayang. Kita hidup kalau mau makan pakai duit gitu loh. Bahkan kita parkir kendaraan aja pakai duit, bukan pakai cinta, bukan pakai senyuman, bukan pakai kata-kata I love you gitu ya. Jadi we must know hal sederhana di sana itu, kita harus tahu. Itu yang membuat aku tersadar sekarang, aku memiliki standar bahwasanya oh ya, aku secara pasangan aku harus begini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kalian lakukan ya? Yang kedua adalah perlakukan bagaimana dirimu seperti ingin diperlakukan. Jadi maksudnya gimana, Ken? Maksudnya adalah perlakukan dulu tuh dirimu
sebaik mungkin. Ketika kita ingin seseorang di luar diri kita memperlakukan hal yang baik untuk diri kita, ya kita harus memperlakukan diri kita baik dulu dong. Kita harus menghargai diri kita, kita mengapresiasi diri kita, kita selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita. Memberikan yang terbaik bukan berarti selalu memaksa untuk memberikan hal-hal yang mahal-mahal yang melebihi batas kemampuan kita. No. Kita bisa membelikan yang layak, yang terbaik. Kita melihat diri kita bahwasanya, oh ya, aku ini layak kok mendapatkan sesuatu yang terbaik. Segala sesuatu yang terbaik. Seperti misalnya nih, kamu tuh ada gak sih pikiranmu sekarang, di alam bawah sadarmu, kamu ngerasa minder dengan diri kamu. Nah, ini perlu diperbaiki dulu. Ini harus diselesaikan dulu, mental blocknya dicari. Jadi contoh nih, aku biasanya melakukan journaling ya. Aku akan melihat, aku akan nulis Candy, aku nulis nama aku, Candy ini orang yang seperti apa. Dari situ akan muncul, apakah ada hal-hal yang kurang baik yang ternyata muncul dari pikiran aku tentang diri aku. Nah, hal-hal yang kurang baik itu aku akan selesaikan, itu akan aku buang. Aku biasanya melakukannya dengan merilis ya. Aku tidak akan menjelasnya dengan detail di sini. Intinya aku udah menjelaskan beberapa kali ya tentang release letter di video-video aku. Jadi aku akan merilisnya. Kemudian aku akan intinya membuang segala kepercayaan yang tidak mendukung aku menuju keinginan aku. Dengan cara itu tadi, kita dapetinnya dari mana? Dari journaling itu tadi. Menyadarilah apa yang kita masih percaya di alam bawah sadar kita terhadap diri kita terkait hal yang tidak sejalan dengan goals kita. Itu dulu. Jadi yang kedua itu ya, pahami. Kita harus bisa paham dengan betul, merasa layak untuk diroyalin, merasa layak untuk mendapatkan hal-hal, barang-barang, perlakuan yang baik, perlakuan yang queen treatment lah ya, kayak gitu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus tahu value diri kita. Setiap orang itu unik, setiap orang itu autentik, setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Apa kelebihan dari diri kita? Nah, itu kamu harus kenal. Makanya berarti kan harus kenal dulu siapa diri kamu yang sebenarnya itu penting banget, say. Dari dulu aku selalu kayak melihat di luar diri aku hanya melihat kayak, ih enak ya perempuan itu ya, bisa pakai barang-barang mahal, bisa pakai ini itu. Nah, aku compare myself. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi jangan compare yourself. Dari situ aku belajar untuk sebenarnya aku ini juga cantik kok. Aku ini memiliki kualitas yang seperti ini. Bahkan aku juga memiliki hati yang sebenarnya kalau di dalam hubunganku aku tulus kok sama pasangan aku. Nah, hal-hal seperti itu. Hal-hal sederhana yang dimana kembali pada niat diri kita ya, terhadap diri kita dulu, kemudian terhadap orang di sekitar kita. Itu. Jadi yang pertama itu tadi kita harus tahu. Yang pertama kita kan harus tahu dengan detail apa yang kita mau. Yang kedua, yang pertama, salah satunya juga punya standar. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memandang diri kita itu penting. Itu harus dirubah dulu. Jadi kita harus memandang diri kita itu kayak, oh ya, aku ini ternyata layak mendapatkan apapun yang aku butuhkan. Kemudian yang ketiga ini sangat penting untuk dilakukan. Kita harus bisa mengaktifkan divine feminine energy kita. Divine feminine itu apa sih? Sebenarnya feminine itu tidak hanya ada di tubuh seorang wanita. Divine feminine itu ada di semua gender ya. Jadi semua manusia ini memiliki energi ini. Tapi untuk kita bikin pasangan kita jadi bucin lagi dan royal, aku mengaktifkan my divine feminine energy. Caranya bagaimana? Aku udah ngasih caranya ya, bagaimana aku melakukan untuk mengaktifkan hal ini. Nanti aku akan tulis di deskripsi untuk linknya, cara mengaktifkan divine feminine energy kita. Nah, divine feminine energy ini tujuannya adalah kita mengakses segala informasi yang kita nggak bisa akses di realitas 3D saat ini gitu loh, di realitas fisik kita ini gitu. Nah, di situ adalah satu energi yang terhubung dengan segala kekreativitasan, yang dimana energi tersebut itu menghubungkan kita dengan energi yang energi welas asih, energi luhur, yang perasaan-perasaan emosi luhur yang berhubungan dengan cinta, yang berhubungan dengan rasa menghargai gitu loh. Jadi energi ini memang penting banget untuk diaktifkan. Nah, ketika kita sudah mengaktifkan
divine feminine energy kita harus punya mindset juga untuk tidak melekat pada sesuatu. Jadi di sini ketika aku melakukan hal ini, aku tidak hanya berfokus pada pasanganku sekarang. Jujur, ketika aku sudah memiliki standar di situ dan aku memahami bahwasanya oh aku layak, I know my value, maka siapapun yang bersama aku adalah orang-orang yang tepat untuk aku. Ketika misalnya nih, aku jadi akhirnya punya mindset, ketika memang pasanganku ini tidak bisa memberikan yang lebih, ya berarti memang dia bukan untuk aku, itu aja, sesimpel itu. Tapi dari sini ternyata ketika aku mempraktekkan hal itu dan orang ini malah justru perubahannya luar biasa ya di dalam hubungan kita. Nah itu yang membuat kita masih bareng sampai detik ini, itu yang membuat finally dia royal banget ya, karena dia masih memasuki standar dan kualitas yang aku inginkan. So kita harus memiliki perasaan yang tenang aja, say, tenang gitu. Ketika kita udah tahu standarnya kita, ketika orang tersebut tidak masuk standar kita, ya secara otomatis pasti universe akan memisahkan gitu loh. Jadi tenang, kita akan selalu attract orang yang sesuai dengan standar kualifikasi kita. Dan kita nggak perlu kayak bersusah payah, kayak minta-minta kayak ayo lo beb, oh, aku pengen ini, pengen itu. Nggak perlu. Makanya kemarin aku nge-share waktu aku cuman bilang kayak beb, aku mau kesini, dia langsung peka kan, beb aku mau ini, kayak langsung peka dengan sendirinya gitu loh. Karena memang secara standar secara standar aku, dia masih masuk di sini, jadi ya udah gitu, kita masih bisa terkoneksi. So ketika lagi-lagi ya aku ulangin, ketika mempraktekkan hal ini, kita nggak cuma fokus untuk satu orang itu, no, jangan fokus kita adalah meng-attract orang-orang yang memang layak untuk kita, orang yang layak untuk kita. Jadi jangan letakkan diri kita itu di bawah pasangan kita ya. Minimal itu sejajar. Oke? Minimal itu sejajar. Dalam arti maksudnya meletakkan posisi itu bukan berarti kita mengendalikan dia ya. Kita kan tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jadi ya tetap namanya kalau untuk kepala keluarga ya pasti yang mengambil keputusan itu yang laki gitu, bukan kita. Jadi itu tadilah pentingnya untuk kita mengaktifkan divine feminine. Itu penting banget. Lakuin, praktekin, pasti berhasil. Pasti. Nah pertanyaannya Ken, kalau misalnya udah jadi suami istri gimana gitu kan? Kalau misalnya ternyata nih ternyata memang dia tuh nggak masuk standar aku, ya udah, karena udah jadi suami istri, ya kalian bantu ngelowain suami kalian aja, bagaimana agar suami kalian tuh pekerjaannya jauh lebih bagus lagi, dan tetap lakukan hal itu nanti tetap akan bisa berfungsi kok untuk kalian. So good luck ya, ditunggu untuk testimoninya yang udah berhasil. Boleh balik lagi ke video ini, dan video ini pun boleh untuk kalian share ke teman-teman kalian. I love you anyway. Ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Aku berdoa semoga semuanya dari kita, bahkan teman-teman yang udah nge-support Candy di tahun 2024 akan lebih ahli, lebih powerful lagi dalam proses manifestasi. I love you.